Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdita Samutri Pangampunan dari kelas PBSIB 2019. Di sini saya akan mempresentasikan kajian hermeneutik sastra. Hermeneutik sastra. Sastra adalah sebuah karya yang terbuka terhadap berbagai interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan proses menyampaikan pesan atau makna yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam karya sastra. Interpreter adalah juru bahasa atau penerjemah pesan yang terdapat dalam karya sastra. Pesan yang tidak begitu saja langsung jelas kepada setiap pembaca, oleh karena bahasa yang banyak digunakan dalam karya sastra adalah bahasa konotatif. Bahasa yang memungkinkan berbagai penafsiran. Karena cirinya yang demikian inilah, maka dibutuhkan metode interpretasi yang cocok dan hermeneutik sangat memungkinkan untuk maksud tersebut. Hermeneutik dikenal sebagai ilmu interpretasi makna dari sebuah teks, lebih terkait dengan teks simbolik yang memiliki beberapa makna atau multiple meaning. Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneutin yang berarti menafsirkan. Hermeneutika secara umum dapat diartikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya pemahaman teks. Hermeneutika adalah kata yang sering didengar dalam bidang teologi, filsafat, bahkan sastra. Hermeneutika mengupas tentang makna tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna. Hal ini karena setiap interpretasi adalah usaha untuk membongkar makna-makna yang masih samar. Dilihat dari sejarahnya, hermeneutika diasosiasikan dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Hermes dihubungkan dengan fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap inteligensi manusia. Hermes dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan dari dewa di Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Hermeneutika terkait erat dengan kegiatan penafsiran dan pemahaman makna. Karya sastra yang terwujud dalam bentuk teks memiliki sejumlah tanda atau kode, seperti tanda atau kode bahasa, tanda atau kode sastra, dan tanda atau kode budaya. Tanda atau kode tersebut kadang ditampilkan dalam bentuk simbolik sehingga diperlukan usaha untuk menafsirkan dan memahami maknanya. Dalam usaha penafsiran dan pemahaman makna teks sastra, signifikansi, teori, dan metode hermeneutika dapat dijadikan sebagai piranti atau pisau bedah kajian. Kemunculan hermeneutika dalam ilmu-ilmu sosial memang merupakan perkembangan yang menarik. Berbagai anggapan muncul mewarnai pertanyaan mengapa hermeneutika berkembang dalam ilmu-ilmu sosial. Sehubungan dengan itu, Eccleton melihat bahwa kemunculannya itu lebih dilatar belakangi oleh adanya krisis ideologi di Eropa. Pada masa itu, ilmu memang semakin menjadi positivisme yang mandul karena subjektivisme yang sulit dipertahankan. Konsekuensinya, muncullah beberapa tokoh yang mencoba menawarkan alternatif, di antaranya adalah Husserl.
hermeneutika adalah mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Adapun asal-usul hermeneutika sendiri yakni ketika Hermes menyampaikan pesan para dewa kepada manusia, hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Disiplin ilmu pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Mengacu pada pendapat Hans Georg-Gadamer, di dalam hermeneutika kata-kata dalam puisi atau ungkapan dalam teks sastra tidak dapat dipandang sebagai tanda atau sik dalam arti yang lazim dipaham orang. Ia merupakan tanda simbolik, artinya tanda yang menyiratkan makna yang lebih dalam dan tinggi ketimbang makna yang dapat ditangkap dengan pemahaman bersahaja. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.